Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah psikologi klinis. Oke, ini kita akan membahas tentang neuropsikologi ya. Jadi di dalam beberapa mata kuliah memang mohon maaf, di dalam beberapa pokok bahasan memang neuropsikologi sudah menjadi salah satu bidang kajian yang mulai meningkat ya untuk untuk pembahasannya gitu ya, dibandingkan dengan pokok-pokok bahasan yang lain yang sudah mulai tenggelam, misalnya komunitas atau mungkin uh, forensik begitu. Nah, neuropsikologi sekarang sudah mulai memiliki trennya sendiri karena di Indonesia ini sudah mulai muncul beberapa tokoh yang memang aktif dalam bidang neuroscience, khususnya dalam neuropsikologi. Nah, di Indonesia itu sementara ini ya baru ada satu psikolog yang memang mendalami tentang neuropsikologi. Beliau adalah Dr. Purbowo di UI yang memang memiliki bidang kajian di bidang neuropsikologi. Beliau ada di fokus psikologi dan menyelesaikan studi neuropsikologi itu di Jepang ya kalau saya nggak salah ingat. Oke, di hari ini kita akan membahas tentang neuropsikologi mungkin dalam dalam rangkaian pengantar saja, karena untuk mendalami ilmu neuropsikologi ini memang sih tidak bisa dipungkiri kita harus memiliki setidaknya minat dalam bidang ilmu alam, karena neuropsikologi banyak dan sedikitnya akan membahas tentang otak dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia itu sendiri. Oke, saya ke slide pertama. Jadi di sini neuropsikologi itu adalah bagian dari keilmuan neuroscience. Neuroscience itu banyak sekali ya, untuk cabang-cabang ilmunya, dari bedah syaraf, terus kemudian pemahaman tentang otak, neurologi, dan neuropsikologi ini memiliki porsinya sendiri karena para ahli sudah mulai memahami bahwa perilaku itu juga dibentuk oleh adanya pengaruh dari otak maupun gelombang otak yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, di neuropsikologi kita akan mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme yang terjadi pada otak manusia yang bertanggung jawab terhadap proses berpikir, belajar, dan emosi. Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme ini bekerja. Lalu yang ketiga adalah apa efeknya dari perubahan kondisi otak terhadap perilaku manusia. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke materi, mungkin saya coba akan menjelaskan dari 3 pertanyaan ini. Kenapa kok 3 pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang besar? Big questionnya begitu. Karena dalam memahami perilaku memang tidak serta-merta kita akan mengacuhkan gitu ya. Oh, ini semuanya dipengaruhi oleh proses belajar, ini semuanya dipengaruhi oleh kebiasaan, ini semuanya dipengaruhi oleh role model, atau mungkin semacam adanya reinforcement, terus juga ada kemudian memberikan proses pengarahan, pencontohan, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa menafikan dan tidak bisa mengacuhkan bahwa dalam setiap perilaku kita ada pengaruh dari otak, ada pengaruh dari bagaimana otak ini bekerja menggunakan berbagai macam rangkaian yang mereka miliki sehingga memicu timbulnya perilaku-perilaku yang menunjang aktivitas seorang individu. Nah, apakah itu proses berpikir, apakah itu belajar, ataupun emosi? Karena kita bisa pahami dari ketiga kriteria ini, berpikir, belajar, dan emosi, ketiga hal ini semuanya ada sangkut pautnya dengan otak. Ya, kemampuan berpikir, bagaimana kita menelaah suatu informasi, bagaimana kita mengingat suatu informasi, bagaimana kita memahami suatu informasi, ini menggunakan otak. Belajar, bagaimana kita belajar, bagaimana merubah perilaku dari yang sebelumnya A menjadi B melalui serangkaian proses. Adanya perubahan perilaku, modifikasi perilaku, kemudian adanya pergantian perilaku, pergantian kebiasaan yang sebelumnya mungkin
Ini ambil contoh, biasanya bangun tidur jam 6, tapi karena ada satu dua hal sehingga sekarang bangun tidur jam 4 pagi. Ini kan sebenarnya merubah pola, merubah perilaku, dan semuanya ini bisa terjadi melalui proses belajar. Dan belajar ini dapat kita lakukan, kita dapatkan bukan hanya dari berkuliah, bukan hanya dari baca buku, bukan hanya dari berdiskusi, tapi dari bagaimana kita memahami hal-hal yang penting dan prioritas dalam hidup kita. Nah, sehingga kita akan mencoba untuk mempertimbangkan, ini kalau saya ingin seperti A, maka saya harus seperti B. Kalau saya ingin dapat A, maka saya harus B misalnya. Nah, ini melibatkan berbagai macam proses yang nantinya kita akan coba belajar, dan belajar ini bukan hanya dari orang lain ya, tapi kita bisa dari self talk, bisa dari proses refleksi, bisa dari proses introspeksi dan refleksi belajar. Lalu emosi, yang nggak kenal emosi, yang merasa emosi itu di hati, bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita mau memahami emosi ini dari rangkaian secara neurologi, memang ada beberapa bagian otak seperti misalnya amigdala atau mungkin sistem limbik yang mempengaruhi bagaimana emosi itu terjadi dalam kehidupan seseorang, merespon setiap situasi yang mereka alami. Mendapatkan suatu berita yang sedih gitu ya. Tidak semua orang langsung menangis. Ada yang dia hanya tertegun, diem. Ada yang mungkin denial, gak percaya. Ada juga yang langsung histeris. Itulah kenapa dulu pernah ada yang, saya mungkin pernah cerita ya, ada yang tanya ke saya, Pak, kira-kira emosi itu melalui proses berpikir enggak? Saya jawab iya. Jadi ada 50 peserta gitu ya, 50 peserta ya, memang dari berbagai macam jurusan. Ada 50 orang peserta, dosen semua, dan ditanya satu persatu tentang emosi. Nah, nyampe semua jawabannya emosi, apakah melalui proses berpikir? Tidak. Baru nyampe di saya bilang, emosi itu merupakan hasil dari proses berpikir. Tentunya saya menyampaikan itu dengan argumen. Artinya begini, saya sampaikan bahwa ada bagian otak yang memang menjadi pusat atau sentral dalam mengelola emosi seseorang. Itulah kenapa saat ada seseorang yang mereka menerima tadi ya kabar buruk, atau mungkin mereka mendapatkan kabar-kabar yang kurang mengenakan, ada yang responnya sebentar. Oh, ini kok hilang ya? Sebentar, mohon maaf. Oke, apa lagi ya? Nah, saat mereka menerima kabar buruk, ada yang mereka hanya merespon dengan biasa saja tanpa ada emosi yang meledak-ledak. Ada juga yang dia hanya merespon dengan kondisi acuh, atau ada juga yang kaget tapi setelah itu dia bisa memaintain emosinya. Ada juga yang tadi histeris. Kalau emosi tidak melewati saringan proses berpikir, tidak melalui kemampuan otak untuk mengelola emosi dan memprosesnya sehingga menjadi suatu respon yang adekuat sesuai situasi yang didapatkan, maka saya rasa setiap mendapatkan berita yang menyedihkan, semua orang responnya akan sama. Tapi nyatanya satu berita bisa menimbulkan respon yang berbeda-beda. Ini menandakan bahwa respon terhadap respon terhadap suatu situasi yang dia akhirnya memunculkan suatu kondisi emosi tertentu tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Disebabkan oleh apa? Satu, bisa dari riwayat, latar belakang,
proses belajar dan hal-hal yang sudah dia alami melalui pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati. Nah, itulah kenapa dalam memahami suatu emosi kita akan melewati saringan proses berpikir terlebih dahulu. Baru setelah dari proses berpikir, dari otak diolah, kemudian akan diputuskan respon seperti apa yang akan kita munculkan ke dalam atau dalam menanggapi hal tersebut. Nah, saat dalam menanggapinya adalah ya udah relax saja, ya udah relax. Atau dalam menanggapinya dia terkaget-kaget, ya dia akan terkaget-kaget. Gitu ya. Jadi emosi itu melewati proses saringan dalam berpikir yang nantinya akan dimediasi oleh bagian otak yang bernama sistem limbik atau amigdala. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme ini bekerja. Nah, tentunya teman-teman masih ingat dengan pelajaran biopsikologi dan mata kuliah biopsikologi. Mata kuliah itu tidak bisa lepas dari neuropsikologi karena merupakan satu rumah ya, dalam satu rumah membahas tentang kalau biopsikologi yang lebih general ya, membahas tentang otak, membahas tentang darah, membahas tentang sistem tubuh, fisiologis dan sebagainya. Nah, kalau neuropsikologi lebih kepada bagaimana interaksi dari sistem syaraf sehingga nanti membentuk suatu perilaku-perilaku yang diharapkan sesuai dengan situasi yang dialami melalui proses berpikir. Nah, bagaimana mekanisme ini bekerja? Tentunya kalau kita memahami suatu mekanisme dalam neuropsikologi, kita akan membutuhkan pemahaman tentang bagaimana neurotransmitter itu bekerja. Artinya begini, ada suatu sistem dalam tubuh kita yang merupakan bagian dari ekosistem ya. Ekosistem dari kita menerima suatu stimulus, kemudian nanti stimulus ini diterima oleh syaraf kita, baik itu yang berupa pendengaran, penciuman, perabaan, rasa dan sebagainya. Nanti akan diteruskan ke saraf perifer tepi, kemudian akan masuk ke dalam central nerve, sistem saraf pusat, diteruskan ke otak. Di otak nanti akan melalui neurotransmitter yang nanti akan terhubung melalui akson, sinap dan lain sebagainya yang nantinya akan diteruskan kepada bagian otak yang bertugas untuk mengolahnya. Jadi memang luar biasa sekali kalau kita mau memahami otak, dan sepertinya kalau neuropsikologi ini menjadi mata kuliah sendiri, maka kita akan membutuhkan membutuhkan orang-orang yang sangat ahli dalam bidang otak, dalam bidang syaraf untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ini bekerja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa efek dari perubahan kondisi otak terhadap perilaku manusia? Pastinya ada perubahan, pastinya ada efek. Tidak mungkin seorang manusia berperilaku tanpa melalui proses berpikir, bahkan sesuatu yang bisa dikatakan refleks sekalipun itu masih melibatkan proses berpikir. Misal, kita takut dengan laba-laba. Misalnya ya, kita takut dengan laba-laba. Tentunya rasa takut terhadap laba-laba tidak akan muncul dengan sendirinya saat kita lahir langsung takut dengan laba-laba. Tidak. Biasanya ada proses yang namanya itu internalisasi. Diinternalisasikan sebuah nilai, sebuah pemahaman bahwa laba-laba itu merupakan makhluk yang berbahaya, makhluk yang menakutkan, makhluk yang berbisa, sehingga perlu kita jauhi. Nah, terkadang perilaku-perilaku yang seperti ini muncul melalui proses internalisasi yang bisa melibatkan dari suatu dialog atau mungkin self experience ya, dia mengalami sendiri peristiwa tersebut, atau yang tadi diajarkan. Nah, apa hubungannya dengan refleks? Jadi seperti ini, kalau ada orang yang takut dengan laba-laba, duduk kayak saya, terus ada mungkin yang lewat, oh nih di sebelahnya ada laba-laba, saya akan langsung loncat, saya akan langsung menjauh, mungkin sambil teriak atau mungkin sambil banting kursi sambil berdiri begitu, karena saya ada refleks takut dengan laba-laba. Orang tersebut hanya menginformasikan ada laba-laba di sebelahnya.
Tapi kalau orangnya nggak takut sama laba-laba, Pak, itu di sebelahnya ada laba-laba, dia akan lihat seperti ini, mungkin dia akan apa sih namanya tuh, dijentikan jarinya biar di ini ya, dijauhin gitu. Bisa seperti hal tersebut. Jadi refleks tadi ya, refleks melompat. Dan saat kita melihat sesuatu yang apa ya, saya bukan tipe orang yang takut sama laba, terus saya lihat laba-labanya dari sebelah saya, mungkin saya akan jentikan jari aja gini. Nah, sehingga refleks itu dibentuk untuk apa? Untuk survive. Hampir semua perilaku yang mengarah kepada refleks itu dikaitkan dengan dorongan dari manusia untuk dapat survive. Nah, itulah kenapa setiap seseorang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya refleks, cepat gitu ya, berlari, melompat, teriak, atau mungkin menjauh, nah itu biasanya terkait dengan hal-hal yang menurut dia membahayakan. Dan ini melibatkan proses dalam otak, penanaman nilai tadi, internalisasi, menanamkan sebuah pemahaman bahwa laba-laba berbahaya, itu ditanamkan terlebih dahulu, dicerna dulu, dipahami dulu, diproses di dalam otak, baru nanti akan tertancap di sana, sehingga nanti kita mendapatkan sebuah nilai, sebuah program di otak kita bahwa laba-laba berbahaya. Kalau ada laba-laba di dekatmu, langsung menjauh. Nah, ya, ini adalah 3 pertanyaan besar dalam bidang neuropsikologi. Nah, kemudian teman-teman mungkin tanya, Pak, kaitannya kan Pak ini bilang 2 minggu yang lalu saya akan mengkaitkan filmnya Lars and the Real dengan neuropsikologi. Ya, kenapa kok mau dikaitkan, Pak? Karena begini, kita bisa paham bahwa kita perlu memahami bahwa sudah menjadi suatu apa ya, kodratnya begitu, seorang laki-laki akan berpasangan dengan perempuan, seorang perempuan akan berpasangan dengan laki-laki. Dan tentunya hal ini, meskipun dalam konteks love, cinta, afeksi, kasih sayang dan sebagainya, meskipun itu ranah emosi, tapi diingat bahwa emosi itu diolah dan diproses di dalam otak. Artinya kalau kita memahami otak ini seperti semacam kumpulan gitu ya, kumpulan bilik-bilik gitu. Jadi kayak ada tempat-tempat itu ya, bilik-bilik yang dia itu, bilik A ini memproses emosi misalnya, bilik B memproses memori, bilik C memproses tentang decision making, bilik D memproses tentang misalnya apa ya, kemampuan verbal, bilik sampai bilik berapapun. Nah, jadi kita dalam memahami otak, kita bisa memberikan sebuah gambaran bahwa otak ini kayak sebuah perusahaan gitu ya, yang terdiri dari berbagai macam orang sesuai dengan kompetensinya masing-masing, yang membuat perusahaan ini tetap berjalan. Nah, dalam filmnya Lost and Legal, tentunya kita paham bahwa Lost itu menunjukkan suatu ketidaknyamanan. Bahkan mungkin pada awal-awal dia merasa takut terhadap lawan jenisnya. Nah, ini melibatkan kondisi-kondisi otak yang kompleks. Yang pertama adalah dari emosi, lalu yang kedua adalah dari proses memori, lalu yang ketiga adalah dari pengambilan keputusan. Nah, dalam film itu, saat Lars ada di sesi dengan dokter, saya tuh lupa namanya, yang dia menceritakan tentang masa lalu Bianca, yang dia menceritakan bahwa Bianca itu dulu masa kecilnya seperti ini, dia mengalami hal-hal yang traumatik seperti ini. Sebenarnya itu bukan merupakan ceritanya boneka, karena kita tahu boneka ini ya diciptakan di pabrik begitu ya. Nah, sehingga dari mana Lars ini dapat menciptakan suatu story gitu ya, menceritakan suatu peristiwa yang dikaitkan dengan Bianca. Nah, dugaan atau hipotesis terdekat adalah Lars menyampaikan, memproyeksikan masa lalunya yang dia alami sendiri menjadi masa lalunya Bianca, sehingga dokter itu
mendapatkan informasi yang sangat banyak tentang Lars ya melalui ceritanya Lars sendiri. Nah, saat Lars bercerita, kita paham bahwa seseorang tuh dalam menceritakan sesuatu, dia pasti akan menggunakan kemampuan otaknya untuk mengingat suatu momen, mengingat suatu peristiwa. Dan biasanya peristiwa-peristiwa yang bisa diingat sampai masa dewasa hanya dua jenis, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa-peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Kita tahu bahwa saat Lars menceritakan peristiwa masa lalunya Bianca, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang Lars ceritakan. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah peristiwa yang Lars alami sendiri. Sehingga melibatkan berbagai macam situasi di masa lalu, membuat dia mengambil suatu kesimpulan bahwa ada rasa tidak nyaman, ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran untuk dekat dengan seseorang, khususnya lawan jenis, bahkan untuk ya dalam konteks lebih jauh ya, bahkan untuk berhubungan lebih intim. Jadi menjalin relasi interpersonal, membangun kedekatan, membangun afeksi, membangun rasa cinta, itu Lars sangat kesulitan karena tadi dia dihadang, dihambat oleh masa lalu yang terus menerus stay dalam ingatannya. Dan masa lalu yang tidak menyenangkan ini ternyata diinternalisasi menjadi suatu ketakutan yang luar biasa dan memicu emosi. Emosinya apa? Saat dia bertemu dengan seseorang, dia tidak bisa menyampaikan emosi-emosi yang proper ya, emosi yang sesuai begitu. Kalau dia lihat kakaknya, dia menyampaikan kakaknya hamil, misalnya kakak iparnya, ya dia menyampaikan dengan rasa rasa berbahagia, tapi dengan ekspresi yang agak cenderung datar. Artinya dia belum terlalu bisa untuk menyampaikan dan belajar tentang emosi itu sendiri. Saat dia marah, saat dia cemburu, saat dia jealous ya dengan si Marco waktu dekat dengan pria lain, dia masih belum bisa untuk mengatur ritme emosinya karena mungkin selama ini emosi dia tidak terlatih untuk menyampaikan atau mungkin untuk merespon situasi yang dialami saat itu. Ya, sehingga apa yang dialami Lars itu bisa kita kaji dengan bidang neuropsikologi. Artinya ada beberapa bagian dalam otaknya yang mispersepsi. Dan mispersepsi ini melekat dalam ingatan Lars sehingga mempengaruhi bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia memahami lingkungan di sekitarnya. Ya, oke. Next. Nah, untuk di bagian definisi sendiri, di sini neuropsikologi adalah ilmu yang bertujuan memahami hubungan antara otak dan perilaku, dengan cara mencoba menjelaskan bagaimana cara otak bekerja yang mendasari munculnya perilaku yang dapat diamati. Sehingga jika kita selama ini berpikiran ya, bahkan mungkin saya dulu juga waktu awal-awal mempelajari keilmuan psikologi ya sama berpikirnya. Jadi ya psikologi itu ilmu yang mempelajari jiwa, tapi jiwa kan bentuknya abstrak ya. Ya kan? Kita tidak bisa mengkaji jiwa, kita tidak bisa melihat jiwa seperti apa. Nah, neuropsikologi ini menjelaskan dengan lebih konkret lagi bahwa perilaku manusia itu diproses oleh otak, dan apa yang otak proses ini mencerminkan bagaimana mentality kita, bagaimana kesehatan jiwa kita. Artinya otak menjadi sebuah media untuk kita dapat mengkaji keilmuan psikologi ini menjadi lebih konkret lagi, menjadi sebuah ilmu yang dapat memahami perilaku-perilaku berdasarkan dengan bagian-bagian otak yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap munculnya perilaku tersebut. Nah, neuropsikologi adalah bidang spesialis psikologi yang berfokus pada otak. Ya, berfokus kepada otak. Jadi tidak akan membahas area lain, jadi hanya akan mendiskusikan,
berkecamuk ya dengan otak gitu ya, dengan bagian otak dari hemisfer kanan, hemisfer kiri, frontal lobes, kemudian frontal occipital, bagian sistem limbik, kemudian amigdala, hipotalamus, hipokampus, gyrus dan lain sebagainya. Nah, selain memahami bagian-bagian otak, kita jangan lupa bahwa otak itu adalah CPU-nya. Jadi misalnya kayak komputer ya, ada CPU, central central core ya, processing unit gitu ya. Jadi merupakan bagian komputer yang menjadi otaknya proses berjalannya informasi. Tapi agar otak ini bisa memproses informasi yang diperoleh, maka kita perlu memahami juga sistem syaraf. Karena sistem syaraf ini berkaitan karena sistem syaraf inilah yang menjadi kabel gitu ya. Yang menjadi kabel, yang menjadi penghubung, yang menjadi mediator antara lingkungan di luar tubuh kita dengan otak kita. Artinya CPU kalau misalnya CPU-nya ini nggak ada sambungan dengan unit-unit yang lain, misalnya nggak ada sambungannya dengan RAM, nggak ada sambungannya dengan monitor, nggak ada sambungannya dengan keyboard, ya maka CPU-nya ya nggak akan berjalan dengan baik, ya cuma akan diem gitu aja. Begitupun juga dengan keyboard, begitupun juga dengan monitor. Jika monitor, keyboard, speaker, fan-nya, kemudian mouse-nya ini tidak terintegrasi dengan CPU, ya mereka hanya akan menjadi hanya akan jadi casingnya aja, nggak akan bisa berfungsi. Nah, sehingga menjadi satu paket lengkap jika kita dapat memahami otak, bagian-bagian otak itu sendiri, dengan bagaimana sistem syaraf yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap berjalannya proses dan mekanisme di dalam otak itu sendiri. Nah, neuropsikologi juga begini, karena neuropsikologi ini satu rumah ya dengan ilmu neuroscience, dan neuropsikologi ini masih ada turunan. Ada neuropsikologi klinis, ada juga namanya neuropsikologi eksperimental. Nah, untuk neuropsikologi klinis adalah subjek kajiannya berkaitan dengan pasien yang mengalami kerusakan, trauma pada otak. Kemudian kita bisa menegakkan diagnosa sehingga mampu untuk merehabilitasi pasiennya. Contoh begini, teman-teman kalau yang kelompok Instagram yang membahas tentang demensia, Alzheimer, atau mungkin gangguan mental organik, ya kaitannya dengan neuropsikologi klinis. Karena berkaitan dengan kerusakan otak. Meskipun begini, kerusakan otak itu tidak serta-merta hanya disebabkan oleh trauma. Trauma ini macam-macam ya. Trauma bisa trauma luka psikologis bisa, atau mungkin trauma cedera fisik juga bisa. Nah, tapi juga bisa menjadi suatu kemungkinan bahwa otak ini rusak dengan sendirinya disebabkan oleh usia. Karena tidak ada yang nothing lasts forever ya, jadi tidak ada sesuatu yang dia akan bertahan seterusnya. Bahkan komputer tercanggih pun, meskipun dia di maintain terus menerus, maka akan ada masanya kemampuannya akan menurun ya. Sama seperti otak, meskipun kita sudah makan makanan sehat, bergizi, nutrisinya tinggi, tapi lama kelamaan karena termakan usia, kemampuannya akan menurun, sehingga membuat kemampuan dari otak ini sendiri juga akan melemah. Nah, itulah yang nanti menyebabkan mulai timbulnya demensia, mulai timbulnya Alzheimer, mulai munculnya delirium, atau mungkin gangguan-gangguan yang lain yang berkaitan dengan otak. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah neuropsikologi eksperimental. Subjek kajiannya adalah orang dengan fungsi otak yang normal, ya, di mana eksperimen akan mengukur kemampuan subjek melakukan tugas-tugas tertentu atau yang berkaitan dengan kognitif tertentu. Nah, ini saya dulu pernah waktu S1 itu menjadi subjek dari dosen saya. Kebetulan waktu itu beliaunya kuliah di Australia. Kemudian di Australia mengambil cabang ilmu neuropsikologi. Nah, kebetulan beliau melakukan riset untuk mengukur bagaimana potensi
dan memprediksi kemampuan otak seseorang diukur dengan kemampuan motorik yang dia miliki saat ini. Karena beliau memiliki suatu pemahaman begini, ada sebuah istilah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya kalau dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, jiwa ini juga merupakan representasi dari otak. Sehingga jika tubuhnya sehat, motoriknya bagus, maka kita akan coba cek apakah ada korelasi yang positif antara tubuh yang sehat dengan kemampuan otak yang juga optimal. Artinya dia kembali ke waktu itu di Brawijaya Malang ya, kembali ke Brawijaya melakukan riset selama setahun, dan yang menjadi subjeknya adalah mahasiswa termasuk saya. Nah pada waktu itu kita diminta untuk teman-teman mungkin yang cowok yang pernah tahu ya, ada semacam alat, apa sih namanya, alat olahraga yang dia tuh digunakan untuk mengukur kekuatan jari. Jadi ditekan kayak gini nih untuk alatnya. Nah waktu itu saya ditempelin semacam kabel gitu ya, elektroda ya, terus disambungin dengan sebuah monitor yang menghadap ke dia. Kemudian tangan saya diminta untuk menggenggam, awalnya menggenggam dengan kuat dalam waktu saya tuh lupa beberapa, mungkin nggak lama kok, mungkin hanya sekitar 60 detik ya, semenit lah kurang lebih, digenggam dengan kuat dalam keadaan kosong. Setelah itu dilepas. Nah, setelah itu saya diminta untuk menggenggam alat yang digunakan untuk olahraga yang biasanya digunakan untuk memperkuat jari. Saya diminta untuk menggenggam sekuat-kuatnya, ditekan sekuat-kuatnya dalam waktu 120 detik. Oke, digenggam sekuat-kuatnya sambil dia memegang bagian nadi sini ya. Oke, gini. Udah setelah 2 menit diminta untuk lepas. Setelah itu udah, saya nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi dari beliaunya menyampaikan bahwa dari riset yang dilakukan memang ada korelasi terkait dengan bagaimana, tapi ini sifatnya prediksi ya, jadi karena waktu itu saya masih muda, saya kan nggak tahu nanti pengaruhnya ke depan seperti apa, tapi belum menyampaikan ada korelasi antara kemampuan motorik yang sehat dengan prediksi bahwa dia memiliki kemampuan berpikir, kemampuan otak yang baik di masa mendatang. Nah, sehingga dalam kajian neuropsikologi kita tidak hanya akan membahas tentang neuropsikologinya secara umum, tapi juga akan membahas tentang bagaimana eksperimen, bagaimana penelitian-penelitian yang dapat dilakukan dalam konteks neuropsikologi, artinya dalam konteks otak ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian asesmen neuropsikologi. Sempat di pertemuan beberapa 3 minggu yang lalu ya, waktu saya menjelaskan tentang alat tes psikologi, saya sudah menjelaskan tentang tes neuropsikologi yang bernama Bender Gestalt gitu. Oke, sekarang kita coba pahami dulu. Nah, asesmen atau evaluasi neuropsikologi adalah metode penilaian berbasis kinerja, performance based, untuk menilai fungsi kognitif. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan otak, penyakit otak, dan gangguan mental berdampak pada fungsi kognitif individu. Nah, makanya kalau kita ke rumah sakit ya, atau kita ada di, ya nauzubillah ya semoga, tapi kita di rumah sakit terus kita dipasangin elektroda di dada, kemudian juga di bagian kepala, terus kita di MRI atau mungkin di CT scan, nah, kita nanti akan mendapatkan sebuah prediksi gitu ya, bagaimana kemampuan otak ini bekerja. Hampir mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh dosen saya waktu itu. Jadi beliau yang mengukur kinerja saya, kemampuan untuk motorik pada waktu itu kira-kira merepresentasikan nggak kepada tujuan penelitiannya. Dalam hal ini mungkin beliau ingin mengetahui, memprediksi bagaimana kapasitas otak, atau mungkin mau memprediksi kerusakan otak yang terjadi, atau mungkin potensi timbulnya penyakit otak seperti demensia, delirium, ataupun Alzheimer. Nah, untuk asesmen neuropsikologi sendiri mungkin teman-teman ini ya agak bingung ya, kira-kira apa sih yang perlu kita periksa, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita evaluasi. Nah, di sini saya sudah coba rangkum jadi menjadi
jadi lebih ringkas begitu ya. Kira-kira apa sih yang dievaluasi dari neuropsikologi, kan bahasa masalah otak ya. Jadi yang pertama kita bisa mendapatkan informasi tentang intelektual secara umum ya, kemampuan pemahaman, daya nalar, logika, rasional. Ada juga tadi ini kemampuan verbal, kemampuan numerikal, kemampuan memori, kemampuan untuk daya abstraksi, dan kemampuan-kemampuan lain yang dia berkaitan dengan fungsi intelektual seseorang. Nah, karena begini, kita tentunya bisa memahami bahwa semua aspek yang tadi saya sebutkan itu semuanya ada dan diolah dalam otak kita. Memori di otak, logika, daya nalar, rasional, semuanya diolah di otak. Kemampuan verbal, numerikal, semuanya ada di otak. Konsentrasi, sama, juga di otak. Itulah kenapa ya tidak keliru jika kita mencoba untuk menggunakan pendekatan neuropsikologi memahami berbagai macam gangguan, penyakit patologi psikologi yang kita pelajari selama ini. Contoh misalnya seperti ADHD. Nah, anak yang mengalami ADHD, teman-teman kan bisa coba bayangin ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Artinya dia memiliki kemampuan yang lemah dalam memproses atau dalam berkonsentrasi terhadap satu objek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya kinerja atau gerakan-gerakan yang cenderung tadi ya, hiperaktif yang mungkin tidak bisa atau mungkin tidak selayaknya bagi anak-anak seusianya. Nah, kemampuan untuk atensi, konsentrasi, ini diaturnya di otak. Kita nggak bisa melepaskan, kita tidak bisa menafikan bahwa kemampuan kita untuk fokus terhadap suatu objek, terhadap suatu problem, terhadap suatu situasi, ini pasti menggunakan media dari otak. Ya kan? Teman-teman coba waktu belajar ya mungkin ya, sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, teman-teman itu lagi termotivasinya, saya yakin batas waktu kemampuan untuk fokus terhadap satu objek itu maksimal banget hanya 45 menit, nggak lebih dari itu. Lebih bisa, tapi biasanya sudah akan ada mulai degradasi ya, sudah mulai ada penurunan kemampuan untuk fokus terhadap masalahnya. Nah, kemudian sebentar. Oke. Kemudian kalau sudah konsentrasinya menurun, artinya apa? Otak kita mulai mengalami kejenuhan. Saat dia jenuh, maka dia akan mencoba mencari objek lain yang mampu untuk menguatkan dan meningkatkan kemampuannya untuk konsentrasi. Sehingga mungkin kita lagi fokus untuk ngerjain, sudah 40 menit sudah mulai menurun, mulai muncul di otak, yuk kita istirahat sejenak, apakah mau nonton drakor atau mau scroll YouTube, Instagram. Nah, ini semuanya nanti akan muncul saat kita sudah mulai memasuki fase 40 menit tadi. Nah, lalu kemudian apa saja yang dievaluasi selain tadi di bagian otak? Kita juga bisa mengevaluasi bagian ini, pengendalian diri, kemampuan fleksibilitas, mengatur emosi dan memori jangka panjang. Pengendalian diri, teman-teman pasti pernah dengar suatu kondisi ya yang dinamakan impulsivitas. Impulsivitas itu merupakan suatu situasi, suatu respon, sebenarnya respon perilaku, tapi respon ini muncul secara spontan, mendadak, dan tidak mempertimbangkan plus minus atau dampak jangka panjang terhadap respon yang dimunculkan tadi. Artinya begini, ada seseorang yang mengolok-olok teman-teman, mengolok-olok teman-teman, terus teman-teman emosi, marah gitu. Kemudian kebetulan teman-teman lagi pegang
misalnya nih pegang ini ya, pegang apa ya, misalnya lagi pegang cutter misalnya, terus karena udah marah, terpancing amarahnya, cutternya dilempar ke arah yang ngolok-ngolok tadi. Nah, ini merupakan contoh dari tindakan impulsif. Atau begini deh, yang paling dekat dengan mahasiswa ya, teman-teman lagi jenuh, kemudian jalan ke Royal atau mungkin ke mana, ke mall di area Surabaya, ngelihat barang-barang yang bagus, sebenarnya nggak butuh gitu ya, sebenarnya nggak perlu, tapi karena teman-teman lagi di situasi lagi di mall lalu lihat barang-barangnya bagus, akhirnya beli. Yang awalnya ke mall niatnya hanya buat refreshing aja, jalan-jalan, cuci mata, ternyata pulang-pulangnya keborong. Ini dinamakan dengan tindakan impulsif, atau kalau dalam konteks bahasan psikologis ya, kita kenal dengan impulsif buying. Jadi kita membeli sesuatu tanpa mempertimbangkan satu kebutuhan, lalu yang kedua dampak jangka panjangnya. Ya, itu impulsif. Dan impulsif ini diatur di area otak. Kenapa kok di otak? Karena mau dalam melakukan sesuatu tentunya kan kita akan melalui proses pertimbangan, mempertimbangkan, mengkomparasi, melihat situasinya, menilai situasinya, merasional situasinya, apakah perlu apa enggak, butuh apa enggak. Nah, kalau teman-teman hanya apa yang dilihat langsung dibeli, apapun yang disuka langsung dibeli, ya berarti tadi ada istilah impulsifnya, impulsif buying namanya ya. Kemudian juga yang ini berkaitan dengan motorik, misalnya keseimbangan, koordinasi, ini semua juga berkaitan dengan area otak kita, karena di area otak itu ada satu bagian otak kecil, saya tuh lupa namanya, apakah namanya gyrus atau apa gitu ya. Bagian otak ini adalah yang mengatur keseimbangan dan koordinasi visual motor kita. Kalau bagian ini bermasalah, maka kita akan menjadi orang itu yang satu, mudah kehilangan keseimbangan, mudah pingsan, terus kemudian juga intinya dalam sisi motoriknya akan lebih banyak bermasalah. Nah, lalu yang berikutnya adalah apa yang dievaluasi, demensia, ingatan, kepikunan, itu juga bisa dievaluasi menggunakan asesmen neuropsikologi. Depresi, stres, kecemasan, penyakit kejiwaan, malingering, dan gejala-gejala lain, ini semuanya bisa kita gunakan asesmen dalam konteks neuropsikologi. Tapi dalam penerapan asesmen neuropsikologi tidaklah semudah seperti teman-teman bayangkan. Tidak semudah seperti kita menggunakan asesmen tes WISC, WAIS, atau mungkin tes-tes lain yang biasa kita gunakan. Karena dalam asesmen ini kita satu, perlu benar-benar memahami konsep neuropsikologi, bagaimana sistematika dari otak itu bekerja, harus benar-benar paham. Lalu yang kedua, kita harus paham bagaimana alur bekerjanya dari arah stimulus, kemudian diterima dan direspon oleh sistem syaraf, dilanjutkan ke sistem syaraf pusat, lanjut ke bagian otak, di otak nanti diantarkan oleh sinap-sinap tadi, neuron-neuron, kemudian nanti akan masuk ke bagian-bagiannya, lalu nanti akan diturunkan lagi melalui sistem syaraf pusat, diteruskan ke sistem syaraf perifer, lalu nanti akan muncul bentuk perilaku. Jadi menggunakan asesmen neuropsikologi ya, kita harus benar-benar memahami konsep dan kaidah tentang neuropsikologi itu sendiri, yang pertama. Lalu yang kedua, memahami konsep asesmennya ya, jenis-jenis asesmennya. Kemudian juga kita perlu berkolaborasi juga dengan lintas ilmu ya, jadi dengan dokter syaraf, itu kita perlu berkolaborasi dengan mereka, karena bidang ini merupakan bidang yang tidak murni dari psikologi, tapi ada irisan dengan dunia kesehatan. Oke, nah untuk sumber data assessment kita bisa menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah tes psikometrik, lalu yang kedua adalah wawancara mendalam,
Lalu yang ketiga adalah pencitraan otak atau neuroimaging. Ya. Nah, tes psikometrik biasanya berupa sekumpulan tes psikologi yang berupa battery test yang menilai berbagai fungsi mental, baik itu intelijensi, bahasa, maupun kepribadian. Nah, sedangkan wawancara mendalam atau in-depth interview untuk mengetahui hubungan antara fungsi otak dan perilaku. Lalu untuk yang neuroimaging, ini berkaitan dengan kita ingin melihat bagaimana alur dari otak itu bekerja menggunakan atau sesuai gak dengan fungsi dari masing-masing bagiannya tadi. Biasanya dilihat dari peredaran darahnya, karena gini, semakin bagian itu aktif, kan di otak kan ada banyak bagian ya, semakin bagian itu aktif prosesnya ya, semakin aktif, maka biasanya akan terlihat dari MRI atau CT scan bahwa di sana terdapat banyak sekali aktivitas dari aliran darah, ya kan? Kan darah ini kan sebagai sumber energinya, membawa oksigen. Jadi saat bagian otak ini aktif, biasanya akan ditandai dengan banyaknya sirkulasi darah yang beredar di area itu. Nah, kita bahas dulu untuk yang tes psikometri. Untuk tes psikometri, kita bisa menggunakan berbagai macam alat tes psikologi. Bisa inventory, bisa battery test, atau bisa menggunakan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang tentang Bender Gestalt. Ya, jadi kayak gambar, simbol-simbol, atau bisa menggunakan tes VMI, Visual Motor Interest. Saya tuh lupa VMI. Jadi Visual Motor ini tuh saya lupa, maaf. Visual VMI ini digunakan hampir sama seperti Bender Gestalt ya, tapi dia tuh nanti akan ada semacam simbol-simbol, tolong diikuti, jangan sampai keluar garis, ada segitiga, ada kotak, ada yang abstrak juga. Nah, kemudian untuk wawancara mendalam, gini, biasanya kita akan mampu memahami seseorang itu dari kemampuan dia menyampaikan suatu informasi. Nah, misalnya saat kita wawancara, ternyata dia memiliki suatu kebiasaan menyampaikan sesuatu itu lompat-lompat, tidak runtut. Nah, ini sudah bisa menjadi suatu pola identifikasi awal bahwa cara berpikir orang ini tidaklah sistematis. Nah, kalau tidak sistematis, berarti ada bagian otak, khususnya di bagian otak kiri, yang dia itu merupakan bagian otak yang mengatur tentang sistematika, analisis, dan mungkin bagian-bagian yang cenderung akademis ya. Nah, berarti bagian otak kirinya ini ada problem, atau memang dia bukan tipe orang otak kiri. Bisa jadi dia lompat-lompat begitu karena dia ada orang yang lebih banyak menggunakan otak kanannya, otak untuk memproses kreativitas, memproses imajinasi dan sebagainya. Nah, sehingga dari wawancara kita bisa mengetahui tentang bagaimana pola dia berinteraksi, lalu juga bagaimana pola emosinya, karena dalam wawancara kita juga bisa menangkap emosi gitu ya. Misalnya kita ingin menyampaikan, kita ingin menggali tentang bagaimana emosi dia, bagaimana empati dia, kita berikan dia studi kasus, kita lihat responnya, responnya kok datar-datar aja ya, responnya kok nggak seperti yang kita harapkan, kenapa kok responnya sepertinya cuek-cuek aja, padahal kasus yang kita sodorin ini adalah kasus yang akan menggugah gitu ya rasa empati seseorang. Berarti ini masalah emosinya, berarti di orang ini muncul masalah emosi. Artinya kalau emosinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya, bisa jadi ada problem di area amigdala atau mungkin sistem limbiknya. Gitu ya. Jadi dari wawancara itu kita akan mendapatkan banyak sekali informasi berkaitan dengan orang tersebut. Oke, sebentar.
kemudian yang selanjutnya adalah neuroimaging. Nah, kalau neuroimaging ini mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, ada EEG atau elektroencephalogram, ada MRI, ada fMRI, functional magnetic resonance imaging, atau juga ada PET ya, positron emission tomography. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur, alat-alat ini belum terlalu familiar di psikologi ya. Saya juga nggak terlalu memahami sebenarnya untuk kinerja dari alat-alat ini. Tapi mau tidak mau kita harus belajar, karena kalau membahas tentang neuropsikologi maka kita harus memahami tools apa saja yang bisa membantu kita untuk menguak sistematika otak seseorang melalui berbagai macam alat yang bisa mendukung hal tersebut terjadi. Misalnya untuk EEG. Nah, EEG di sini merupakan suatu alat untuk mengukur aktivitas listrik ya dari otak yang ditangkap melalui gelombang-gelombang elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Nah, saya tuh baru ingat, kalau untuk EEG ini sepertinya juga sering kita gunakan dalam proses memahami fenomena tidur, ya kan? Kan sampai sekarang tidur itu masih menjadi sebuah misteri. Terkadang kita mimpi sesuatu yang mimpinya begitu nyata. Kadang kita gak mimpi apapun, kadang kita bermimpi, kita tahu sudah mimpi, dan kita menikmati setiap fenomena di dalam mimpi itu, yang oleh masyarakat sekarang lebih dikenal dengan istilah lucid dream ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah lucid dream. Bentar ya. Oke. Elektroencephalograph. Nah, di area otak itu di dalam area ini kita bisa melihat berbagai macam gelombang gitu ya, dari gelombang alfa, beta, theta, sampai apa itu? Yang bawah saya nggak lihat. Untuk EEG ini, kalau saya nggak salah ingat ya, untuk EEG ini pernah digunakan untuk memahami bagaimana proses tidur seseorang dari awalnya dia tidur, kemudian di fase pertama ya, jadi antara fase dia mau tidur dan dia mau tidur sampai dia fase ke deep sleep, sampai dia di fase tidur yang sangat nyenyak gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mau memahami tidur ini diatur oleh otak. Orang akan nyenyak tidur jika otaknya mampu dikondisikan, ya saya ulangi ya, otaknya mampu dikondisikan agar dia bisa tenang, nyaman, dan dia pelan-pelan masuk ke dalam gelombang alfa atau deep sleep tadi. Nah, biasanya dalam fase tidur ini, dan dari pergantian dari fase 1, 2, 3 sampai deep sleep, ada beberapa orang yang memanfaatkan fase ini untuk proses terapi. Biasanya kita kenal dengan istilah hipnoterapi gitu ya. Hipnoterapi ini memanfaatkan sebuah fase antara tidur dengan terjaga. Artinya orang yang sedang terhipnoterapi, dia tidak sepenuhnya tidur, tapi dia adalah di fase tidur dan di fase terjaga, dan orang yang di hipnoterapi ini ada di fase tengah-tengah sini, sehingga di satu sisi dia mampu menyampaikan apa yang selama ini dia simpan, di sisi lain dia merasa aman dan nyaman karena merasa sedang tidur gitu ya. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya merupakan sebuah gambaran sederhana dari bagaimana lucid dream dapat tercipta. Lucid dream kan adalah fase dimana kita tidur nyenyak dan kita mimpi, dan kita tahu itu adalah mimpi.
kita sedang ada dalam mimpi dan kita bisa merekonstruksi apapun dalam mimpi. Kita nyaman dengan kondisi itu lucid dream. Kita mau bertemu siapa? Mau bertemu Pak Jokowi di lucid dream bisa hadir. Kita mau naik ke bulan juga bisa. Kita mau masuk ke dalam bumi juga bisa. Kita mau memimpikan tiba-tiba udah lulus terus nikah juga bisa di lucid dream gitu. Nah, hampir sama sensasinya dengan hipnoterapi. Tapi bedanya adalah kalau lucid dream kita benar-benar mimpi dan tidak bisa untuk tidak bisa untuk diganggu gitu ya. Jadi benar-benar nyenyak tidurnya. Sedangkan kalau hipnoterapi adalah sebuah kondisi yang dibuat gitu ya. Dibuat agar si pasien, si klien ini merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman, dan dia mampu untuk menyampaikan apapun yang selama ini dia simpan di dalam hati dia, dalam benak dia, dengan merasa aman. Tentunya untuk mengeluarkan informasi ini menggunakan media-media yang menggunakan media-media yang nantinya perlu untuk distimulasi. Misalnya itulah kenapa para hipnoterapis itu memberikan suatu stimulus. Coba kamu ada masalah apa yang selama ini masih belum diselesaikan misalnya. Udah gitu. Oke. Nah, ini untuk yang MRI dan tadi ya yang fMRI, bedanya mungkin lebih kepada sorry. Nah, bedanya lebih kepada bentuk skema gambarnya ya. Kalau MRI ini lebih kepada melihat molekul-molekul air, hidrogen yang ada dalam otak kita. Sedangkan untuk fMRI ini melihat oksigennya. Kan darah itu membawa oksigen. Tadi seperti yang saya bilang ya. Saat ada bagian otak yang dia sangat aktif, artinya dia membutuhkan suplai oksigen yang banyak. Nah, untuk dapat suplai yang banyak, maka perlu sirkulasi darah yang lancar. Nah, bagian itulah yang nantinya akan dapat kita identifikasi menggunakan fMRI tadi, dan nantinya kita dapat memperoleh informasi bagaimana bagian otak mana yang sangat aktif dalam diri individu tersebut. Nah, kalau PET di sini lebih kepada untuk mengetahui glukosa gitu ya. Glukosa, karena di dalam tubuh kan tentunya ada glukosa jadi energi ini menjadikan tubuh kita dapat bergerak. Nah, tentunya energi ini juga akan ada dalam otak kita yang nantinya akan muncul dalam bentuk gelombang panas ya. Jadi warna yang merah terang ini adalah area otak yang aktif, sedangkan warna-warna yang dia cenderung biru ini cenderung tidak digunakan, tidak aktif. Ini adalah fase otak normal. Ini adalah mereka yang menderita Alzheimer, jadi yang aktif hanya bagian frontal lobe saja. Sedangkan ini adalah mereka yang mengalami demensia. Bagian frontal lobe-nya tidak aktif ya. Itulah kenapa yang menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk bahkan kemampuan berbicara pun juga kadang-kadang hilang ya pada bagian demensia ya. Lalu berikutnya adalah neuropsikologi kognitif. Nah, pada ranah ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi otak yang berkaitan dengan persepsi, penalaran, mengingat, dan semua bentuk lain dari pengetahuan dan kesadaran. Neuropsikologi kognitif berfokus pada pemeriksaan efek kerusakan otak pada proses berpikir, biasanya melalui penggunaan desain kasus tunggal atau kelompok untuk mengetahui bagaimana fungsi kognitif yang normal. Kita coba untuk memahami bagian-bagian otaknya ya. Nah, ini adalah frontal lobes atau mungkin dikenal dengan lobus frontal ya. Ini adalah bagian yang paling besar karena hampir proporsinya setengah dari total besar otak kita, dan merupakan bagian-bagian yang memungkinkan
kita untuk memproses informasi, mengolahnya, menganalisa, menalar, dan merupakan bagian otak yang menjadi penanda fungsi intelektual seseorang. Nah, bagian frontal lobes ini sampai sekarang masih menjadi bagian yang paling banyak diteliti ya, karena banyak sekali area-area di otak kita, khususnya di frontal lobes ini, yang menjadi suatu hal yang misteri. Bahkan otaknya Einstein itu kan akhirnya setuju untuk dibedah dan dicoba dilihat di bagian frontal lobes-nya. Apa yang membedakan frontal lobes dari Einstein dengan frontal lobes dari orang-orang yang lain, sehingga memungkinkan kemampuan intelektualnya ini menjadi lebih apa ya, lebih bermakna dibanding orang-orang atau generasi setelahnya. Nah, untuk frontal lobe sini ada beberapa bagian ya, ada motor dan premotor, ada prefrontal, ada broca area, ada orbital. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Untuk korteks motor dan premotor adalah sebuah bagian otak yang mengontrol kemampuan motorik dari seseorang. Ya. Dan di sini juga merupakan bagian yang membantu orang untuk atau individu untuk dapat memproses suatu bahasa, memproses suatu stimulasi bahasa dengan baik menggunakan kemampuan-kemampuan pengejaan, pelafalan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah prefrontal cortex. Adalah bagian otak yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pemrograman, penyelesaian masalah, penilaian, dan juga memori serta perhatian. Jadi prefrontal cortex yang paling depan ya. Yang ini. Ini bagian otak yang paling depan yang ada di ubun-ubun, itu adalah bagian otak yang paling banyak bekerja dalam konteks intelektualnya. Kenapa? Karena di area inilah kita akan mendapatkan banyak sekali aktivitas untuk menalar, untuk berlogika, untuk memahami, untuk menilai, untuk mengingat, dan lain sebagainya. Ini persis bukannya nggak penting ya, bukannya nggak penting area yang lain, tapi begini, persis seperti yang sudah saya sampaikan ceritakan sebelumnya. Saya dulu punya kakak tingkat waktu SMA, orangnya pintar, suka ngeband, terus juga masuk IPA juga, berprestasi juga. Kemudian di satu event dia naik motor kecelakaan, dan naasnya adalah waktu dia kecelakaan nabrak pohon, bagian otak ini, bagian tempurung bagian depan ini, ubun-ubunnya inilah yang pertama kali berbenturan dengan sebuah pohon gitu ya. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata di bagian sini tuh retak. Nah, sempat koma sekitar 3 bulan, dan yang membuat semakin ironi adalah waktu dia sudah siuman ya, sudah bisa sadar, terjadi perubahan 180 derajat dari kehidupannya. Yang sebelumnya dia adalah anak band, diidolakan oleh banyak orang, setelah dia kecelakaan dan dia kembali, perilakunya tidak lebih dari seperti seorang anak yang baru berusia 8 tahun. Cara berbicaranya, cara berpakaiannya, kemudian cara dia berpikir, memahami suatu informasi pun juga sudah seperti dulu. Nah, itulah kenapa bagian otak ini atau area depan ini kita perlu sangat berhati-hati begitu ya. Dan itulah kenapa juga jika kita punya anak atau mungkin teman-teman punya adik yang berusia bayi, balita, tolong bagian otak yang bagian depan ini hati-hati banget, jangan sampai terbentur, mengalami trauma, ataupun nanti mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi berpengaruh terhadap kehidupannya. Nah, ada area broca. Area broca adalah area yang di sini, yang dilingkari untuk kemampuan atau kefasihan dalam berbicara, menyampaikan suatu pola keinginan, menyampaikan suatu ekspresi, menyampaikan sebuah respon komunikasi. Dan ada namanya korteks orbital yang di bagian bawah sini.
korteks orbital ini lurusnya ya, lurusnya ada di bagian sini ya, orbital. Terkait dengan kepribadian dan perilaku sosial. Kenapa kok perilaku sosial? Karena bagaimana ketertarikan kita terhadap manusia, bagaimana cara kita berinteraksi, ini tidak pernah terlepas dari area-area yang lain. Itulah kenapa korteks orbital ini dekat dengan area Broca dan juga dekat dengan area prefrontal. Karena dua area inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, yang nantinya akan menunjukkan bagaimana kemampuan kita untuk bersosialisasi, kemampuan kita dalam menunjukkan kepribadian kita dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah lobus temporal atau temporal lobes gitu ya. Temporal lobes ini merupakan area otak yang berada di sisi kanan dan kiri otak. Relatif mudah ditemukan dan dipahami bagian-bagiannya. Ya, bagian sini ya. Ya. Area utama cortex lobes area utama lobus temporal adalah pada area lateral. Ya. Kemudian bagian koronal dari temporal ini bagian kiri menunjukkan pembagian medial, lalu bagian yang berperan sebagai persepsi visual, auditori, serta aspek asertif bahasa. Ada juga yang bagian berperan dalam proses afeksi melalui sistem limbik gitu ya. Nih. Gyrus Hassel di area sini ya, sela ini dikit ini menerima stimulus auditori, kemudian gyrus temporal di sini berkaitan dengan persepsi stimulus auditori, hubungan kognitif antara stimulus, fungsi penglihatan, persepsi wajah, dan penerimaan dan pemahaman. Lalu ada lobus temporal itu sendiri, temporal lobes, terkait dengan kebutuhan ingatan, spasial, dan proses belajar asosiatif. Oke. Ada juga yang bagian atas kita ini, lobus parietal, yang dibagi menjadi anterior dan posterior, di mana pada bagian ini adalah berfungsi untuk apa ini? Oh, ini somatosensori. Oke, mohon maaf. Somatosensori ya. Ini mohon maaf ya, ini saya sambil baca WA dari Pak Dekan karena ada penugasan mendadak, itulah kenapa harus saya reschedule, harus saya ganti pertemuannya. Oke, ini ya. Astagfirullah, sebentar ya. Oke. Nah, untuk bagian anterior ini adalah persepsi somatosensori, persepsi taktil, sensasi tubuh, dan pengenalan objek visual. Lalu untuk yang posterior adalah penerimaan bahasa lisan, kemampuan membaca, perhitungan, gerakan yang disengaja, kemampuan konstruksi, pencocokan taktil, dan memori jangka pendek. Sedangkan lobus occipital di bagian belakang di sini berkaitan dengan indera penglihatan, persepsi visual, kemudian juga kemampuan untuk membaca dan konotasi-konotasi yang lain. Oke, ini adalah area-area otak yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari jika ingin mendapatkan informasi yang utuh mengenai neuropsikologi. Tapi yang jelas, kita perlu menyepakati bahwa bagian-bagian otak ini, meskipun mereka berbeda, memiliki fungsi yang berbeda, kita bisa memberikan suatu ilustrasi bahwa baik itu lobus frontal, kemudian temporal, kemudian parietal dan occipital, ini merupakan bagian otak yang semuanya saling bekerja satu sama lain, tidak berdiri sendiri gitu ya, satu sama lain bekerja sama sehingga membentuk suatu pola perilaku yang khas dari individu yang satu dengan individu yang lain. Itulah kenapa perilaku seseorang itu cenderung tidak bisa kita samakan dengan perilaku orang lain dalam merespon satu hal yang sama. Itulah kenapa biasanya
respon yang ditunjukkan oleh individu A akan berbeda dengan respon dari individu B meskipun mereka menunjukkan meskipun mereka mendapatkan informasi yang sama terhadap situasi yang mereka hadapi. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian-bagian otak yang perlu kita pahami dan perlu kita setidaknya kita kenal saja dalam memahami kerangka neuropsikologi. Oke, teman-teman semua, ini adalah pengantar untuk neuropsikologi dan untuk selanjutnya mungkin ini ya, kita akan lanjut di pembahasan tentang psikologi forensik begitu seperti yang sudah saya jadwalkan, dan mohon maaf untuk psikologi forensik mungkin akan kita jadwalkan dalam kelas besar ya, dengan kelas C dengan kelas A. Nanti kita akan join di satu meeting yang sama karena mengingat ini sepertinya sudah ini ya, sudah di akhir semester dan saya lihat untuk ruangan sudah mulai penuh dan sudah mulai banyak yang digunakan, sehingga agar tidak mengganggu jadwal yang lain nanti kita akan coba jadwalkan secara daring dengan kelas besar. Oke, begitu dari saya. Mungkin sebelum saya tutup ini sebagai informasi awal terkait dengan UAS. Begini, UAS-nya kita penugasan berkelompok dan kelompoknya sama seperti tugas Instagram ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat video explainer, penjelasan tentang salah satu dari topik atau tema yang teman-teman semua angkat di Instagram. Ini misalnya begini, teman-teman kan ada Instagram dengan topik ini misalnya gangguan mental organik. Nah, di dalam suatu blog mental organik itu kan ada berbagai macam gangguan ya, ada Alzheimer, ada demensia, delirium dan lain sebagainya. Nah, tugas teman-teman untuk UAS nanti adalah membuat satu video dengan durasi minim 3 menit dan maksimal 5 menit ya. Durasi, ingat ya, minim 3 menit maksimal 5 menit untuk durasinya, dan video ini berisikan tentang informasi mengenai gangguan yang teman-teman bahas. Ambil salah satu saja, misalnya mau bahas tentang Alzheimer dibahas, misalnya mau bahas tentang demensia yang dibahas. Pembahasannya seperti apa Pak Wani? Pembahasannya bisa menggunakan ya teman-teman secara oral gitu ya, menyampaikan langsung di kamera, di record, atau mau menggunakan media animasi itu juga boleh. Yang jelas satu, teman-teman membuat video dengan durasi minim 3 menit maksimal 5 menit, lalu kemudian video ini berisi tentang penjelasan mengenai salah satu gangguan yang teman-teman bahas di Instagram teman-teman masing-masing. Lalu yang ketiga, minim dalam video ini terdapat satu tentang penjelasan umum mengenai gangguan, itu minim. Lalu yang kedua, ada penjelasan tentang diagnosanya. Lalu yang ketiga, teman-teman minim ada penyampaian tentang penyebab dari gangguan itu muncul. Lalu yang terakhir adalah ada satu tadi apa? Penjelasan umum. Lalu yang kedua diagnosa, yang ketiga adalah penyebab utamanya apa, lalu yang keempat adalah treatmentnya, pola treatmentnya seperti apa. Ya, pola treatmentnya seperti apa, teman-teman bisa mendapatkan kajiannya di berbagai macam literatur, bisa dari buku-buku di psikologi abnormal atau patologi psikologi, atau mungkin di buku-buku seperti ilmu kedokteran jiwa yang dikarang oleh Maramis juga boleh. Jadi silakan teman-teman, silakan cari. Yang jelas dalam video itu memuat 4 indikator tadi ya, ada penjelasan umum, sebab dan penyebabnya apa saja atau faktor risiko, lalu yang ketiga adalah diagnosanya, lalu yang terakhir adalah pola treatmentnya, pola penanganannya seperti apa kepada individu yang mengalami gangguan tersebut.
ya. Untuk video silahkan teman-teman menggunakan format masing-masing, mau pakai animasi boleh, mau teman-teman mau memerankan sendiri juga boleh. Jika teman-teman mau menambahkan studi kasus juga saya persilahkan gitu ya. Jadi ada penjelasan umum, ada penyebabnya, diagnosanya, pola treatmentnya, lalu yang terakhir jika teman-teman mau memberikan studi kasus dalam video itu, ada kasus misalnya teman-teman mau bacakan atau mungkin ada penggalan video, silahkan, itu akan menjadi poin tambah itu ya. Pengerjaannya berkelompok dan jangka waktunya nanti adalah dikumpulkan pada hari ini kan masih minggu terakhir, minggu tenang, dikumpulkan pada hari Jumat atau minggu atau hari terakhir pelaksanaan UAS gitu ya. Dan nanti akan saya kirimkan link untuk pengumpulan datanya gitu ya. Jadi diingat, untuk durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang bertanya, silahkan teman-teman tuliskan saja di WhatsApp group, atau mungkin nanti mau langsung waktu Google Meeting, akan saya coba jawab sesuai dengan dengan waktu yang tersedia begitu ya. Jika memang nanti tidak memungkinkan langsung saya jawab, nanti akan saya jawab melalui WhatsApp group. Kalau misalnya memang nanti bisa saya jawab langsung, maka akan saya jawab langsung di meeting nanti. Baik, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu teman-teman sekalian. Jumpa lagi nanti kita di pertemuan terakhir ya. Mungkin nanti di hari Rabu atau Kamis di kelas besar. Nanti akan saya coba atur dengan BC ya. Selamat pagi, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.